Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah kepada kita ada 3 amalan jika diamalkan, jika orangnya masih hidup dicukupkan rezekinya, dan jika meninggal dunia dia pasti masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum daminun 'ala Allah. In asya kufiya wa ruzika wa imata adhalahullahu jannah." Artinya, ada 3 amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orangnya masih hidup, dia akan dicukupkan rezekinya, dan jika meninggal dunia pasti masuk surga. Yang pertama, man dakhala fi baitihi fasallama fahuwa daminun. Siapa yang masuk rumahnya kemudian dia mengucapkan salam, itulah orang yang dijamin. Yang kedua, man kharaja ilal masjidi fahuwa daminun. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah di masjid, itulah yang dijamin. Yang ketiga, man kharaja fi sabilillah fahuwa daminun Allah. Siapa yang keluar di jalan Allah, itulah yang dijamin oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadisnya 2494, Imam Bukhari nomor hadisnya 1094, dan Ibnu Hibban nomor hadis 499. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu tentang amalan yang dijamin ini. Yang pertama, man dakhala fi baitihi fasallama fahuwa daminun. Siapa yang masuk rumahnya kemudian dia mengucapkan salam, itulah yang dijamin. Kita lihat amalan ini sangat sederhana, sangat simpel, tapi penuh dengan makna dan syarat. Kita dalam beragama, dalam hidup sehari-hari memang dianjurkan untuk banyak berdoa. Bahkan Islam mengajarkan apapun kegiatan kita itu hendaknya diiringi dengan berdoa. Bahkan hal-hal yang sekecil apapun, misalnya masuk WC, itu kita harus berdoa. Bahkan ngaca, bercermin, itu kita berdoa. Ada satu kisah seorang wali Allah yang dimana beliau ini merasakan kehampaan dalam beribadah. 1 minggu beliau nggak bisa khusyuk beribadah. 1 minggu beliau nggak bisa menangis dalam sholat. Akhirnya berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sehingga saya nggak bisa merasakan kehusyuan dalam beribadah?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat yang memberitahukan kesalahan apa yang dilakukan oleh seorang wali ini. Akhirnya disampaikan, "Wahai fulan," jadi wali ini bernama Ibrahim bin Adham. Jadi tidak ada satu kitab tasawuf yang tidak menyebutkan nama beliau. "Wahai fulan, kamu berbuat kesalahan yang sepele saja gitu. Apakah itu? Kamu pernah masuk WC pakai kaki kanan. Itulah yang menyebabkan amalan kamu hancur gitu, nggak bisa khusyuk beribadah." Maka wali ini, "Ya Allah, apakah cuma sepele itu yang menyebabkan amalan saya bisa hancur gitu?" Nah, jadi inilah ukurannya. Seorang wali itu memang amalannya harus terjaga 24 jam. Nah, ini patut kita contohi. Apa-apa yang kita lakukan
masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid itu harus kita berdoa. Dan inilah salah satu amalan yang dijamin oleh Allah, yaitu seorang hamba melakukan segala sesuatu itu harus dengan doa. Misalnya masuk rumah, cukup mengucapkan salam saja. Apakah rumahnya itu ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya, tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, man haraja ilal masjidi fahuwa dhaminun. Siapa yang keluar rumahnya dengan tujuan untuk sholat berjamaah di masjid, itulah yang dijamin. Pemirsa yang budiman, untuk penjelasan berikutnya kita akan lanjut setelah acara ini.